Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Seperti biasanya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan kita dari Matius pasal 15 ayat 1 hingga ayat 20. Matius 15 ayat 1 hingga ayat 20. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu di pagi ini kami menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur atas segala kasih anugerah penyertaan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan senantiasa anugerahkan, untuk hari baru yang boleh kami nikmati bersama pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami boleh mengerti dengan baik, memahami dengan baik firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Boleh menjadi sumber didikan, sumber pengetahuan, sumber pengajaran bagi kami, sehingga kami semakin mampu serupa dengan Kristus dalam menjalani kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Matius pasal 15 ayat 1 hingga ayat 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Amin. Dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu perintah Allah dan adat istiadat. Perintah Allah dan adat istiadat. Bapak, Ibu, Saudara, persoalan makan di beberapa daerah memiliki budaya masing-masing yang berbeda. Orang Cina misalnya, mereka makan dan menggunakan sumpit
saat makan sebagai ganti sendok. Bahkan dengan bebas mereka bersendawa ketika selesai makan. Bersendawa merupakan sebuah pujian sebagai bentuk rasa puas terhadap makanan yang dimasak oleh koki ataupun tuan rumah. Tentu ini hal yang berbeda dengan budaya kita. Jika selesai makan kemudian ada orang yang bersendawa, hal itu dianggap tidak sopan. Hal yang sama juga di Jepang. Jika mereka memakan makanan yang berkuah, mereka harus menyeruputnya hingga berbunyi keras. Hal yang juga berbeda dengan budaya kita. Bapak Ibu Saudara, adat istiadat atau budaya orang Yahudi, khususnya ketika mereka akan makan, mereka harus mencuci tangan atau membasuh tangan terlebih dahulu. Dan aturan tersebut adalah aturan mutlak yang harus mereka patuhi. Itulah sebabnya ketika para murid tidak membasuh tangan saat makan, orang Farisi dan ahli Taurat kemudian menegur Yesus karena murid-muridnya tidak membasuh tangan ketika akan makan. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang memang begitu taat pada aturan-aturan agama orang Yahudi, yang kemudian telah menjadi adat istiadat mereka. Mereka memiliki aturan sebanyak 613 aturan yang harus dijalankan, termasuk kebiasaan membasuh tangan sebelum makan, dan juga tidak boleh bekerja pada hari Sabat dan lain sebagainya. Persoalan inilah yang kemudian kembali dikritik oleh Yesus ketika para ahli Taurat dan orang Farisi menegur Yesus. Yesus menjawab mereka dengan menunjukkan bahwa perintah Allah lebih utama daripada adat istiadat. Ritual dan segala peraturan adat istiadat mereka jalankan dengan tekun, namun kehendak Tuhan tidak mereka lakukan. Memang para ahli Taurat dan orang Farisi begitu merasa hebat karena mengandalkan adat istiadat dibandingkan dengan taat menjalankan kehendak Tuhan. Yesus pun menegur mereka sebagai orang munafik. Bapak, Ibu, Saudara, karena itu hati-hatilah terhadap kemunafikan. Karena kemunafikan dapat menjerumuskan kita pada rutinitas dan ritual agama semata dan mengabaikan praktek kasih yang sesungguhnya. Lebih dari itu, jangan iri dan sakit hati terhadap orang-orang munafik, karena penghakiman Allah pasti terjadi. Tidak ada gunanya memperdebatkan aturan atau adat istiadat yang tidak penting, yang berujung pada perpecahan dan pelanggaran terhadap perintah Allah. Karena itu yang terpenting adalah apakah kita dapat menjadi saksi dan terang Kristus yang berdaya guna dalam masyarakat dan keluarga, untuk selalu siap menjadi agen pembawa perubahan sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Karena itu, hiduplah seturut dengan kehendak Allah dalam menjalani hidup keseharian kita, sebab takut akan Tuhan adalah hal yang lebih penting dan yang paling utama daripada terus-menerus terpaut dengan adat istiadat yang sesungguhnya kadang tidaklah berguna. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Tuhan menguatkan kami semua untuk benar-benar menjadi pribadi yang terus sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh, dan juga mengasihi sesama. Kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, melainkan kami sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, mari peliharakan kami satu persatu dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Anugerahkan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Anugerahkan hikmat kebijaksanaan dalam memikirkan hal-hal yang terbaik bagi keluarga kami, pun ketika kami di tempat kerja. Berkati pula jemaat Tuhan yang dalam masa lanjut usia,
Tuhan berikan penguatan bagi mereka. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan yang sejati. Jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan kiranya pulihkan sehingga boleh beraktivitas kembali. Mari berkati setiap proses yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan. Sekiranya mereka beroleh kesembuhan. Jemaat Tuhan yang dalam bangku sekolah, bangku pendidikan, mari Tuhan perlengkapi satu persatu, boleh belajar dengan tekun dan semakin pintar, semakin berhikmat, semakin rajin dalam belajar. Jemaat Tuhan yang dalam masa pertumbuhan, Tuhan berkati keluarga yang mendidik, bahkan juga kiranya atas pertolongan hikmat daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan terhadap mereka boleh bertumbuh dengan baik pula. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, boleh memimpin dengan bijaksana, dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Berkati mereka semua dalam memikirkan hal yang terbaik untuk menghadapi COVID-19, pandemi yang sedang kami alami bersama-sama pada saat ini. Berperkaralah ya Tuhan atas semuanya itu, sehingga hidup kami boleh tentram, boleh damai, dan boleh merasakan hadirat Tuhan. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang berdoa, bukan kehendak kami yang terjadi melainkan kehendak-Mu lah. Dalam dan demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan dimuliakan dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.